Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semuanya, jadi tiap menjelang pagi hari dua malaikat itu turun. Yang satu berdoa, ya Allah, karuniakan bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan. Artinya adalah ditambahkan daripada hartanya. Malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, timpakanlah kerusakan ataupun juga kesusahan bagi harta yang ditahannya ataupun juga dibakhilkannya, alias jalmi koret. Ini keren. Jadi ini yang disebut dengan sedekah ataupun juga infak subuh. Ya. Jadi pagi hari itu kita sudah menyiapkan di mana kita akan menginfakkan sebagian daripada harta kita, dan ini bahwasannya janji Allah itu dia akan ditambahkan rezekinya kembali. Subhanallah. Nah, jadi para jamaah subuh yang hari ini kebetulan di pesaknya ada 1000, ada 500, ya macam-macam lah ya, ada 10.000, 100.000, persiapkan untuk disedekahkan, persiapan untuk diinfakkan, karena subhanallah, siapa orang yang menginfakkan, siapa orang yang mensedekahkan hartanya itu di pagi hari, maka Allah itu akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan, akan menambahkan hartanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi silakan bagi para jamaah subuh sekalian, ya, kita jangan membakhilkan harta kita, karena dikhawatirkan satu malaikat mendoakan akan kesusahan terhadap kita. Mau susah, mau senang? Mau bertambah, mau berkurang? Bertambah. Baik, dalam kesempatan pagi ini, kemarin di episode 1 kita membahas tentang apa? Keutamaan daripada kita bangun pagi. Jadi keutamaan bangun pagi kemarin kalau tidak salah 1 sampai 5. Ya, sekarang menginjak yang nomor 6, di mana nomor 6 itu adalah siapa orang yang bangun pagi lalu dia melakukan amal setelah bangun pagi, tidak hanya bangun, ya, lain hudang hungkul, hari hudang hungkul tersalat subuh makan percuma. Ya, hudang hungkul orang kalakak culak cilut panonte kiceu di jero kamar ari amal ente kan sesuatu yang kurang bermanfaat. Jadi yang nomor 6 itu, siapa orang yang bangun di pagi hari, ia akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, ya. Yang doanya adalah, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ini keren. Jadi orang yang bangun pagi itu mendapatkan berkah dari Allah. Apa itu berkah? Berkah itu bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita mendoakan sahabat kita, semoga berkah, semoga barokah, artinya apa? Semoga bertambah kebaikan. Nah, jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka. Subhanallah. Kita jemput pagi ini dengan penuh keberkahan. Kita senyum kepada dunia, ya, bahwasanya hari ini kita itu masih bisa melihat indahnya pagi, merasakan segarnya angin pagi, suara binatang malam masih berbunyi, ya kan? Nah, kita sudah melakukan amal. Tadi pagi kita sudah melaksanakan sholat malam, dimulai dari tahiyatul masjidnya, syukrul wudunya, dilanjut dengan sholat hajatnya, dilanjut dengan sholat tahajudnya, dilanjut dengan 2 rakaat sebelum subuh, dilakukan sholat subuh berjamaah, lalu ke kajian. Nah, ini subhanallah, ya, kita melakukan amal yang mudah-mudahan amal kita berbuah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang nomor 7-nya jadi orang yang bangun di pagi hari ataupun juga orang yang bangun di pagi buta itu dimudahkan masuk surga. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat ya subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Subhanallah. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asyar. Nah, jadi kita bangun pagi tidak hanya bangun lalu kita beramal ya. Jangan lupa sayang waktu pagi kita gunakan untuk keberkahan, yaitu untuk selalu mendekatkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke nomor 8, bahwasanya ya orang yang bangun di pagi hari itu adalah jauh dari kelalaian. Yang nomor 8-nya adalah jauh dari kelalaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Laki-laki itu dikencingi di di telinga, ya, dinacuri di kihan setan. Nah, maksud dari dalil yang tadi adalah orang yang malas bangun pagi, maka berarti ia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan setan. Kan gitu, kemarin kita sudah membahas ya, bahwasanya setan itu selalu mengatakan ke telinga orang yang tertidur itu apa? Tidurlah. Dibisik terus, tidurlah. Gitu kan. Tidurlah, malam masih panjang gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Oke, kita memasuki ke nomor 9, bahwasannya orang yang akan mendapatkan keberkahan ataupun juga keutamaan bangun di waktu pagi adalah mendapatkan rizki yang luar biasa. Oke, nomor 9 apa? Mendapatkan rizki yang luar biasa. Nah, jika bangun pagi lalu melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh, maka insya Allah akan mendapatkan rizki yang berlimpah. Nah, dari Aisyah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sholat fajar ataupun juga sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan keren. Ya, ini keren-keren. Kalau kita bangun pagi lalu kita melakukan amal-amal itu, ya, dalil-dalilnya sudah jelas. Ya, dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, itu akan terus diangkat harkat martabat dan derajat orang yang selalu bangun pagi lalu melakukan amal-amal dan amal. Baik, kita melanjut ke nomor 10 ya. Ini nomor 10 itu adalah waktu yang baik untuk mulai beribadah. Jadi orang yang bangun di waktu pagi itu adalah waktu yang baik untuk memulai ibadah. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Ya, hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Nah, jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Ini subhanallah, bahwasalnya amalan-amalan di waktu pagi itu adalah amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang mudah-mudahan ini membangun keberkahan dalam kehidupan kita. Kita review dari nomor 1 kemarin ya. Jadi apa tuh keutamaan bangun di waktu pagi? Satunya adalah membuka pintu rezeki. Yang keduanya adalah terpenuhi segala kebutuhannya. Yang ketiga, didoakan oleh malaikat. Yang keempat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Yang nomor 5, jauh dari sifat malas. Yang keenam, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 7-nya apa? Dimudahkan masuk surga. Yang ke-8, jauh dari kelalaian. Yang ke-9, mendapat rezeki yang luar biasa. Yang 10,
waktu yang baik untuk mulai beribadah. Kita mau melakukan insya Allah tidak hanya tahu teori, tapi kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan pagi ini ya pagi yang membawa keberkahan untuk kita semuanya, di mana kita mendapatkan kebaikan menjadi orang yang bangun di pagi hari. Demikian, insya Allah kita berlanjut besok ke episode 3 ya, masih di keutamaan bangun di waktu